Kalau mau menghubungi dosen secara pribadi di WhatsApp harus pakai foto profil nggak? Nggak juga aku ya? pakai foto profil beruang sih. Halo teman-teman semua, selamat pagi, siang, sore, malam, subuh buat teman-teman yang sedang menonton video ini. Selamat datang di NKCTHI. Nah, mungkin buat teman-teman yang belum tahu nih NKCTHI itu apa. Jadi NKCTHI itu kepanjangan dari nanti kita cerita tentang hubungan ini, bukan ya, hubungan internasional gitu. Jadi di Proker Himahi ini, di Kabinet Renaissance, NKCTHI ini akan mengumpulkan keluh kesah teman-teman nih. Kalau sebelumnya mungkin dari teman-teman Himahi sudah pernah menyebarkan kuesioner gitu, yang nanyain, kamu susahnya apa sih di HI, atau kendala apa sih yang kamu temui di HI gitu. Dan pada hari ini adalah outcome dari kuesioner-kuesioner tersebut. Jadi kita bakalan ngobrol-ngobrol nih sama perwakilan rakyat dari hubungan internasional di sini gitu, tentang keluh kesah teman-teman di sini. Oke, mungkin teman-teman sebelum kita masuk lebih dalam lagi di hubungan kita, di percakapan ini, mungkin izinkan aku perkenalkan diri karena seperti pepatah yang mengatakan bahwa jika tidak kenal maka tidak kenal gitu. Perkenalkan, nama aku Alfian Marco. Bisa dipanggil Alfian Marco atau Alfian Marco, terserah suka-suka teman-teman. Aku dari angkatan 2020. Angkatan 2020. Dan di sini aku ditemani oleh teman-teman rakyatku, rakyat jelata dari hubungan internasional. Mungkin Mas dan Mbak, tuan-puan di sini boleh memperkenalkan diri, tapi jangan terlalu panjang ya, karena ntar kepanjangan. Okay. Silakan Mas. Mulai dari aku dulu kayak ya. Oke, perkenalkan masyarakat HI, aku Farel Yanotonapa dari angkatan 22, bisa dipanggil Farel aja. Oke. Silakan yang paling ujung. Silakan. Oke. Hai semua, kenalin aku Agung Hariwarma dari HI 21. Ya. Ya, bagus. Dan yang terakhir nih. Halo semuanya, aku dari angkatan 20, namaku Agnasa, kenal. Oke, gitu ya. Tadi perkenalan sedikit dari rakyat jelata. Ya, salam kenal. Rakyat jelata kita ada dari Farel dari angkatan 22, ada Mas Agung dari angkatan 21, dan Bu Agnes dari angkatan 20. Oke, mungkin kita masuk ke fase basa-basi dulu gitu ya. Apa kabar? Baik. Baik. Masih nggak sabar masuk kampus. Oke. Keren. Oke, sip. Tuh dari kating-katingnya udah senyum tuh. Nggak sabar ya. Semoga bertahan aja ya. Terima kasih spoilernya. Okay. Semoga Oke, mungkin pas banget nih ya, karena Farel bilang baru nggak sabar masuk kampus nih gitu. Aku mau nanya dong, kenapa kamu milih HI, hubungan internasional? Hubungan internasional kayak? Iya. Aku duluan menjawab kayak kakak tingkat izin. Waduh. Buset. Silakan. Jadi aku ada dua alasan nih kak. Yang Oke. pertama nih alasannya masih alasan bocil lah. Oh iya. Nah, jadi pas SMP itu ada keluarga aku ikut MUN. Oh. Dia masuk HI juga. Aku kan SMP di Singaraja ya, jarang lihat orang pakai jas gitu. Jadi kayak keren banget gitu. Akhirnya ya udah deh, Bang kok bisa sih pakai jas kuliahnya? Ya dong, makanya masuk HI. Akhirnya ya udah deh, mindsetku sebagai bocil SMP tuh terpola, supaya pakai jas masuk HI. Nah, akhirnya pas masuk SMA itu aku kan aktif ikut klub debat bahasa Inggris sekolahku. Jadi banyak belajar tentang mosi-mosi debat yang ada juga isu hubungan internasionalnya. Dan dari situ deh akhirnya asik sih, walaupun stressful pas ngajar, tapi mungkin karena dari SMP udah terpola mindsetnya, jadi kayak nikmatin aja. Jadi akhirnya ya milih HI pas kuliahnya. Wow. Saya boleh resign jadi moderator, saya insecure. Oke, mungkin lanjut ke Mas Agung. Yang kedua udah tadi ya? Oh, tadi yang kedua udah? Udah ya yang itu, oke. Mana sih? Kalau aku. Silakan Mas Agung. Kalau aku mungkin gimana ya? Kenapa sih milih HI? Kalau aku sebenarnya lebih tertarik sama hubungannya ya, benar hubungannya. Soalnya gimana ya, kan Indonesia kan negara yang besar. Kemudian sip. Kita tuh banyak ancaman sebenarnya di luar. Keren. Anggapannya tuh walaupun Indonesia masih belum stabil ya, secara ekonomi belum berkembang banget. Aku tuh pengen ikut turut membantu lah untuk melindungi kita dari luar gitu. Membantu dari luar. Membantu negara luar. Enggak, yang serius bener itu. Ya, membantu menjaga lah anggapannya. Oke, berarti mulia banget ya motifnya. Ya, itu sih di skripku.
Oke, terima kasih Mas Agung. Mungkin Bu Agnes. Aku agak lupa sih sebenarnya, karena udah 2 tahun. Iya udah 2 tahun ya, beda sama yang masih baru-baru banget gitu. Tapi dulu itu kayaknya kalau nggak salah alasanku itu adalah menghindari matematika. Gitu. Gitu. Oke. Iya. Iya. Bener. Betul. Jadi aku dari IPA. Mungkin teman-teman ada yang Enggak kalian sih. dari apa? Enggak sih, aku IPS. Oh, Aku bahasa. Oh, enggak relatable itu semua. Aku TI. TI apa? TI Teknologi Informasi. Ah, Ya serius? coding lah, wibu ngoding gitu. Serius? Iya. SMK. Iya SMK. Oh. Berarti SBM dulu. Enggak, aku SNM. Wah, sombong kali. Wah, gimana mau perlu fotoku? Bener aku SNM. Oh, ya. Kayak makanya orang-orang bilang kok bisa masuk gitu. Ya bisa aja lah gitu kalau pinter. Oke. Mungkin aku tadi kan aku mau nanya. Tadi kan untuk menghindari matematika. Nah, berarti ekspektasinya nggak ada matematika gitu Iya. kan di HI. Tuh. Terus gimana? Terus Realitanya? semakin kaget karena ketemunya ekonomi ya. Soalnya aku dari IPA, jadi aku nggak tahu apa-apa masalah Loh, dari ekonomi IPA? gitu. Oh enggak, beda ya? Iya, Sains ya? beda. Iya, Beda. sorry. Gitu. Selain itu ekspektasinya apa selain buat dari matematika join hubungan internasional gitu? Ya itu sih keluar negeri terus ya Nah, sebenarnya keluar negeri. ekspektasinya. Cuman kalau ternyata tidak gitu. Oke, Iya. luar negeri terus. Yang ada mata merah stres gitu ya karena jurnal terus gitu. Mungkin Kayaknya saya nggak mau agak- masuk kampus deh kak. Oke. Oke, sudah mulai Belum terkikis. telat untuk keluar. Semangat sudah terkikis ya. Ya. Oh, Atau mau lock out, oke ya. Iya bener sih, apalagi natap layar 2 tahun, 2 tahun, setengah Iya. tahun lah gitu. Kalau Agung sendiri gimana? Ekspektasi dan realita lah gitu. Dulu kalau aku mau masuk HI itu kan ngelihatnya tuh kita bakal anggapannya gimana ya, semester 1 tuh udah keluar negeri kayak gitu. Kayak kita tuh mungkin diajak, uangnya kan banyak kan di UNED ya. Kasus sih. Wah, Uangnya kan dari pariwisata. Gitu. Banyak. Ya, banyak ya. Ternyata Pelit. tapi nggak banyak juga yang dikasih gitu kan. Jadi akhirnya kita nggak ada yang keluar negeri. Jadi aku agak kecewa. Ya, depresi lah ya paling-paling. Ya, depresi, sedih, nangis, guling-guling di kasur ya. Tapi setelah itu aku bangkit gitu. Wih, renaissance ya sesuai dengan nama gini ya. Iya, bener banget. Keren, Terus keren, aku mulai kepakan sayap kebinekaan. Waduh. Ini tolong ya, tidak ada bahas politik di sini. Mantap. Salah jurusan ya? Iya. Jadi gitu, ekspektasinya karena nggak keluar negeri jadinya depresi gitu. Biasa sebenarnya. Oke sip kalau itu mau. Oke, kalau dari Feral gimana ekspektasinya? Ya mungkin ekspektasi dulu ya, karena kan belum tahu realitanya gitu. mungkin mirip sih sama Kak Agung. Masuk HI langsung dapat paspor ke luar negeri gitu. Oke. Terus bisa pakai jas ya? Ya bisa. Ya benar. Udah beli jas? Udah sih. Udah stok berapa gitu. Oh, udah stoknya. Oke. Terus gimana kalau tadi dengar dari kakak-kakaknya realitanya seperti apa ternyata gitu? Wah, agak Mau- terkikis mau- ya mau ekspektasinya. walkout? Oh, jangan sih. Tahun depan mau nyoba SBM lagi? Oh, Jangan di-spoiler. Oh gitu, oke. Nggak, maksudnya aku juga dulu masuk hubungan internasional, aku nggak kenapa alasannya. Nggak, kasih tahu dong Kak. Iya. Ya jauh-jauh dari TI loh. Ah, malu tahu kayak gini. Nah, gini. Jadi aku masuk hubungan internasional dulu karena namanya keren. Oh. Internasional gitu ya. Internasional. Apalagi dalam bahasa Inggris kan? Apa? International relation. Ya, Iya. international relations. Apalagi international relationship gitu kan. Heeh. Enggak, bercanda. Waduh. Oke, mungkin aku mau nanya. Tadi pas banget karena yang terakhir itu Feral yang ngomong dan baru ekspektasi lah, nggak realitanya. Sebenarnya aku mau nanya-nanya nih. Mungkin kita bakal nostalgia ya buat Mas Agung sama Bu Agnes. Gitu. Kita bakal nostalgia. Kira-kira dulu pas kita jadi maba, kita perlu nyiapin apa aja sih setelah kita udah, kalau Agung tadi udah 1 tahun ya Agung ya? Iya, 1 tahun di HI dan Agnes udah 2 tahun lah di HI gitu. Kira-kira apa nih ujangan, apa persiapan mental atau apa gitu yang perlu disiapin oleh Mas Farel di sini dan mungkin teman-teman dari angkatan 22 yang nonton gitu. Ya sebenarnya HI itu main keras ya, kayak tentara. Waduh. Kita minimal ada tinggi ya, kalau salah ya. Pendaftaran tinggi itu ada minimalnya tuh 170 paling kecil. Iya benar 170. Berat badan 60 kg. 60 kg. 60 kg benar. Terus nanti cukurnya 121.
Oh ya. Nah, sudah. Gimana ayo serius? Gimana? Nih, aman ya. Mungkin kok yang dipersiapin itu mungkin secara umum juga ya, nggak cuma untuk di HI aja, tapi untuk mahasiswa secara keseluruhan. Itu tuh kita tuh bakal lebih sering, mungkin dulu SMA kita nggak banyak baca buku atau baca jurnal kayak gitu. Mungkin sekarang jadi lebih sering. Dan kemudian kalau HI itu kalau dosennya tuh mereka lebih suka cari jurnal-jurnal berbahasa Inggris atau tulisan dengan bahasa Inggris. Bukunya itu juga bukan buku-buku yang dari dalam negeri, biasanya mereka tuh kayak buku dari luar, orang-orang yang aneh-aneh itu dari luar. Itu dijadiin referensi. Jadi mungkin kalau misalnya kita mau jadi mahasiswa HI itu mungkin bahasa Inggris itu penting banget untuk bisa jadi Farel, Yeah. can you speak English? I can speak English. Oke, good. Lanjut Mas. Cuman ngecek aja, vibe check aja, siapa tahu nggak bisa. Udah. Udah. Bu Agnes silahkan, Bu Agnes, maaf aku. nih. Apa ya, yang kalau aku sih lebih ke mental sih. Mental, mantap. Siap. Karena dari IPA itu kan, jadi aku belum ada bayangan apapun tentang HI. Aku belum nge-search apapun tentang HI gitu loh. Jadi kayak, oh keren nih, bagus, terus terjun aja gitu. Jadi kayak mental pertama. Terus setelah masuk, ternyata dikasih tahu kan sama dosennya untuk nyiapin buku ini, nyiapin buku itu, terus baca banyak-banyak buku. Yang sebenarnya nggak juga sih dibaca ya. Iya, setuju. Setelah dibeli banyak-banyak gitu, nggak dibaca juga gitu. Tapi ya itu sih, kayak siapin waktu buat baca buku, terus juga baca jurnal-jurnal, sama kayak yang kata Agung tadi. Lupa itu, namanya. Agak lupa namanya. Tuh baca buku, baca jurnal-jurnal bahasa Inggris, walaupun mungkin nggak ngerti gitu, tapi paksain aja sih. Google Translate. Pernah pakai Iya, Google Translate? selalu. Iya. Terus itu mungkin kata kunci juga ya, kalau misalnya kita dapat nyari buku, mending nyari yang Second. online ya. Soalnya nanti bisa CTRLF. Benar. Terus langsung cari dah apa kata kuncinya, cari. Oh Jadi kalian nggak ini perlu baca banyak. siap-siap apa? Trinity apa tuh? Turnitin. Turnitin. Trinity. Iya, benar gitu juga, sih, benar iya. juga. Ada kok yang biasanya open jasa joki, Turnitin gitu. Iya. Kalau di UNED di mana nih kok? Aduh, Ada nggak boleh, iklan. jangan iklan di sini, jadi Nggak iklan ya. Aku ada sebenarnya. Nanti ada di belakang. Ntar boleh lah calling. Iya, ntar di belakang ya. Sebenarnya aku mau sedikit nanya, kira-kira dari Agnes sama Agung udah berapa banyak buku dan jurnal yang kalian baca? Waduh. Waduh. Cuma pertanyaan singkat aja. Nggak bisa dihitung jari. Ya? Oke, jaringmu cuma 10, sorry 5. Iya, soal kurang di situ. Enggak. Minus ya? Minus. Aku mungkin karena agak sibuk di luar juga ya. Wih, Sibuk apa nih, sibuk. Kak? Sibuk kerja, mencari rezeki untuk keluarga. Oke, sip. Ini sesuap nasi. Ya, saya Mana ya, berapa? Menurutku aku juga agak susah kalau misalnya disuruh baca mulai gitu. Tapi dengan aku sering ikut proker dan aku emang sengaja nyari proker-proker yang bergerak di akademik, jadinya aku kepaksa sih ya untuk baca jurnal, baca buku gitu. Jadi ya mungkin aku jadi semakin pinter tuh gara-gara itu. Dari kepaksa ikut proker. Emang kayak itu sih. Pinter kali ya, Agung. Berarti jawabannya banyak. Nggak tahu sih, aku nggak ngitung. Banyak. Paling 2 ya. Satunya buku panduan PKKMB. Iya, benar. Kalau Agnes gimana? Kira-kira nih berapa? Kayaknya kalau buku dibuka sih banyak ya. Dibuka? Iya, dibuka aja. Karena misalnya kayak antropologi gitu kan, disuruh nyari gitu kan, buka aja gitu. Iya. Tapi kayaknya lebih banyak baca notulensi rapat sih kayaknya daripada buku gitu. Wahai kalian budak-budak yang akan mengikuti organisasi. Oke, Iya. kemudian kita lanjut. Tadi kan kita udah ngebahas sedikit ekspektasi, kita ngebahas ya banyak lah gitu. Nah, aku mau nanya nih, tadi kita kan udah ngebahas apa aja yang perlu disiapin sama Farel di sini supaya bisa menjadi murid teladan seperti Agung dan Agnes. Biar nggak nyoba SBM lagi. Nah, ya benar Iya. biar nyoba lagi SBM. Biar betah lah ya. Kira-kira aku mau nanya, sebenarnya aku tahu sih, cuman aku mau nanya aja gitu. Kalian masih ingat nggak sih kita belajar apa aja di HI? Nah, coba aku tanya kakak dulu. Uno reverse card. Jadi kita udah belajar bahasa Inggris, Belum. bahasa Indonesia, udah itu aja. Cukup untuk itu aja ya sebenarnya. Iya, aku sama soalnya kayak Agnes. Oke. Laptop, Webex, plak. Nah, siap. Ya, cuman kita lah yang tahu kodenya. Iya. Gitu. Kira-kira apa nih Kak yang bakal kita yang bakal kita pelajari di HI? Kakak siapa nih?
Kakak Agung dan Kak Agnes ya, siapa aja Agnes dulu? dulu Anda ya. Oh, iya. Aku dulu. Iya. Saya ingat yang paling membekas sih ekonomi sih. Karena ya itu paling beda banget dan aku bingung banget itu di situ. Karena dari IPA itu kan. Ekonomi, terus antropologi, terus teori HI pastinya. Mungkin ada yang tahu perdebatan pertama, kedua. Oh, apa tuh ya? Perdebatan pertama besar li ya. Ya bener Nok, besar kali Nok, gila. Moderatornya sampai walkout. Kayak moderator rasanya. Kan mereka secara apa dari tulisan-tulisan aja. Terus ada yang membaca, oh ini orangnya benar, orang ini goblok. Terus Ini arti. itu kan terus nanti mungkin kalian nanti diajarin tentang perdebatan pertama tuh, tapi nanti pada akhirnya itu dibuktikan bahwa salah satu pihak tuh yang lebih menjelaskan HI dengan baik itu lewat setelah perang dunia kedua gitu kan. Wow. Speechless sih. Oke. Kayak gitu loh. Aku malu. Gantiin aku jadi moderator dong kayak kamu. Aku tidak bisa di sini, insecure aku di sini. Oke, tapi kalau dari semester 1 ke semester 5 itu kan pasti ada kayak apa ya, kelonjakan kesulitan gitu ya, gitu kan. Itu mungkin bisa dijelasin dong kalau mungkin semester awal belajarnya apa, terus mungkin kalau apa ya makin naik semakin spesifik atau gimana gitu. Dari 5 dulu ya? Dari 5? Oh ya, dari yang ke semester 5 dulu dong. Apa tadi pertanyaannya? Nggak, maksudnya kelonjakan kesulitannya gitu. Maksudnya dari semester 1 kita yang mungkin gampang lah, maksudnya yang udah pernah kita pelajari kayak bahasa Inggris sampai di semester 5 yang udah ya gitu, mengasah otak. Ya, kalau pengalamanku itu semester 1 sama semester 2 itu masih basic banget gitu. Kayak apa sih, mata kuliah wajib FISIP gitulah. Ada bahasa Inggris, ada antropologi, sosiologi gitu-gitu kan. Masih basic banget lah semester 1, semester 2. Mulai kerasa HI-nya gitu, letak HI-nya itu semester 3. Karena mulai ada teori HI, terus ada apa lagi? Nah, ya. Itu jadi semester 3 sampai semester 4 itu baru kerasa banget HI-nya gitu. Jadi kelonjakannya mungkin di situ sih. Karena mulai kerasa juga bikin jurnal gitu kan. Maksudnya yang benar-benar jurnal HI gitu. Kalau dulu kan mungkin sosiologi, antropologi bikin jurnalnya ya sosiologi, antropologi. Cuman kalau semester 3, 4 itu kan mulai HI banget ya. Mulai masuk teori-teorinya, kita harus tahu gitu-gitulah. Kayak gitu. Ya, aku cuma tahu 2 sih, realisme, liberalisme udah. Ya, betul. Nah, cukup sih sebenarnya. Gimana Mas Agung semester 3? Kalau aku mungkin karena semester 3 belum mulai ya, jadi mungkin aku ngomong semester 2 gitu. Kalau ini juga mungkin ada yang berbeda dari angkatan per angkatan, soalnya kalau aku dengar-dengar juga kurikulumnya Kak Agnes itu beda banget sama kurikulumnya aku. Ya, diganti. Dulu di semester 1, semester 2 aku belum ada yang bahasa Inggris kayak gitu. Kita cuma dapat bahasa Indonesia. Jadi mungkin anggapannya gimana ya, ada perubahan mungkin dari adanya MBKM tuh, jadi biar kita bisa cepat nyari MBKM gitu, jadi cepat-cepat nyelesain kuliah wajib gitu mungkin. Ya jadi kayak MPI, MPS, ntar kalian bakal hadapin itu, sama dosen-dosennya juga aman lah, kayak kalian belajar cara basic menjadi seorang mahasiswa itu yang beda dari siswa pada umumnya. Kece banget. Gimana Meron, sudah siap menjadi mahasiswa? Ya setelah mendengar realitanya sih agak Ya. Enjoy the life, enjoy the road. Gak apa-apa kok. Ada jatah absen 3 kali kalau. Iya. Ya, gunakan itu ya maksimal. Jangan baik. Gunakan sebaiknya. Mau healing hilang silahkan. Hilang. Yang penting kampus cuma tahu satu aja, bayar UKT. Benar. Oke. Mungkin kita lanjut nih topik pembahasan kita seperti yang sudah ditulis di skrip. Jadi, Aduh. setelah berbicara tentang akademis, aku pengen bicara tentang bukan non akademik juga sih, tapi lebih ke kehidupan berkampus teman-teman gitu. Mungkin aku tahu di sini Agung dan Agnes sini merupakan bagian dari sebuah organisasi gitu kan gitu. Kalau dari Agnes sendiri dari Himahi. Kalau Agung sendiri dari BEM Fisik. Wih, dari BEM Fisip gitu. Dari kakaknya dari mana? Saya cuma rakyat jelata. Oh. Jadi tidak ada. Nah, kalau dari aku mungkin aku di BEM Universitas. Kalau Adek dari mana? saya dari tadi. Oke, keren. Aku mau nanya nih ke Agnes sama Agung. Mungkin apa ya, melepas bias, aku nggak tahu mungkin teman-teman punya bias apa terhadap organisasi dan komunitas apa gitu. Aku mau nanya dong, kira-kira nih ada saran nggak sih organisasi apa yang bagus buat di kampus? Awas ya jawab BEM Fisip Himahi. Oke.
Terus apa jawabnya? Silakan. Maksudnya mungkin bisa diberikan pro kontra Rasionalnya. atau apa gitu. Dari Himahi terus akhirnya BMPM gitu? Enggak. Oh sampai visip aja? Ya, aku juga ntar bakal. Oke. Silakan. Sharing biar semua tahu juga. Iya. Sama kasih cara masuknya dong, Kak. Cara Soalnya- masuknya. Ya, soalnya temanku banyak yang nanya Oke. cara masuk gimana. Suruh chat aku aja enggak. Waduh. Lanjut. Mungkin dari siapa? Agnes dulu mungkin kali ya? Dari aku dulu. Iya, boleh. Apa sih saranin organisasi Iya. yang kalau misalnya mau kerasa HI-nya sih Himahi ya. Soalnya kan emang himpunan mahasiswa hubungan internasional. Terus di situ juga ada divisi yang khas banget lah, HI banget lah gitu, MUN gitu-gitu kan. Sebenarnya kalau organisasi mau BEM Visip, mau Himahi, mau BEM Unif kan punya dinamikanya sendiri-sendiri ya. Jadi ya dicoba kalau misalnya kalian masih ragu gitu kayak aku cocoknya di dinamika yang seperti apa ya. Cobain aja dulu panitia-panitianya kan mereka pasti bakalan ada proker-proker kan. Kayak misalnya BEM ada proker apa di sini? Waduh, saya barusan mau ngejuk sesuatu yang bakalan dianggap makar nggak jadi. Kita ada UCN, kita ada OMG, teman-teman tahu OMG. Nah, OMG. Jadi misalnya kalau misalnya mereka oprek atau mungkin mereka buka internship bisa mau masuk. Jadi biar tahu dinamikanya nih, oh ternyata BEM Unif aku nggak cocok, cobalah BEM Visip. Kalau ada Angmut kan ya tahun ini. Nah, jadi ada Angmut itu kayak magangnya di BEM Visip gitu. Jadi cobain biar tahu dinamikanya. Kalau misalnya mau tahu Himahi, ya berarti cobalah proker-proker Himahi. Ada beberapa yang ya masuk internshipnya juga gitu. Karena ada beberapa prokernya Himahi. Karena aku taunya Himahi ya, jadi ada beberapa proker Himahi yang masih ongoing, jadi silahkan kalau mau masuk ke panitiaannya gitu. Gitu, Pren. Oh, berarti Ingat follow IG-nya ya. Iya. Soalnya informasi kan di sana aja. Iya, Tapi kan sih. kalau mereka nggak follow IG-nya, mereka nggak tahu, nggak bisa nonton video ini dong. Artinya foto BEM Visip dan Oke, lanjut. BMPM. Oke. Mas Agung, gimana Mas Agung? Kalau di BEM Visip Mas Agung? Mungkin kalau aku nggak bisa ngerekomendasiin organisasi ya, terserah kalian mau nyari di mana. Tapi aku cuma bisa mungkin berbagi pengalamanku selama di BEM Visip. Gimana tuh? Nah, kalau aku dengar dari kating-katingku juga, senior-seniorku di BEM Visip tuh mereka juga banyak yang nyari BEM Visip tuh gara-gara mereka nggak punya teman di HI gitu. Jadi mungkin kalau ada yang Slack gitu, kalian carilah teman tempat lain, nggak cuma di HI, tapi harus kenal sama teman-teman HI kan, itu teman-teman kalian selama 4 tahun gitu. 4 tahun, yakin tuh lulus 4 tahun? Itu rumah iya. 4 4 tahun ya? Jangan spoiler dulu. Iya, sorry. Ntar, soalnya itu saudara kalian selama 4 tahun tuh anggapannya ya. Rumah terdekat lah, rumah tetangga gitulah. Ya yang mana? Kalau di BEM Visip tuh mungkin prokernya itu ya emang kenalannya jadi lebih banyak sama prodi-prodi lain kayak sosiologi, ilmu politik, ikom, AP. Apalagi satu? Di 3 perpustakaan. Oke, keren. Saya tahu lupa. Hafal. Nah, mungkin kalau misalnya di BEM Visip itu gimana ya? Mungkin kalian bakal lebih banyak nemuin orang-orang yang mungkin jauh berbeda dari orang-orang di HI. Kalau orang-orang Unik di ya? HI itu Oke, mungkin aku sedikit ngasih pertimbangan kalau misalnya di BMPM. Kalau di BMPM sebenarnya sama, nggak ada bedanya, cuman emang lingkupnya lebih luas aja. Kalau misalnya di Himahi bakalan kenal ya teman-teman Himahi, teman-teman beda angkatan lah bahasanya. Kalau di BEM Visip bakalan kenal teman-teman mungkin di beda-beda prodi. Kalau di BMPM juga mungkin bakalan emang ya lebih luas lagi, tapi emang lebih beragam lah dari fakultas-fakultas lain. Sorry ya kalau disuruh sebutin 13 fakultas, aku cuma inget Visip. Visip. Itu. Jadi emang kalau masalah proker banyak atau enggak, sebenarnya pasti bakalan sama ya. Kalau dari teman-teman Himahi, kalau boleh tahu fungsionarisnya berapa? Total Iya, 52. 52. Kalau dari BEM Visip, nggak ingat. Ya, kira-kira? kira-kira banyak. Oke, mantap. Kalau dari BMPM itu ada sekitar 100 sekian gitu. Dan pastinya dengan banyaknya anggota gitu pasti bakalan beban tanggung jawabnya lebih banyak lah, lebih banyak proker dan lain hal gitu. Jadi sebenarnya intensitasnya bakalan sama aja gitu. Cuman ya bedanya kita sering nginep di SC. Iya. Lebih capek ya BEM Unif kayaknya. Pulangnya berapa Kak kalau di BEM Unif? Ya, itu ya. Paling pagi jam 3 lah. Oh, masih kena rumah? Kan rumah SC kedua. Oh iya benar. Oh. SD rumah kedua.
Enggak, rumah SC kedua. Iya benar. Ya itu banyak penghuni SC aku dibilang gitu. Gimana Feral setelah mendengar 3 ujangan, pilih yang mana? Nah, aku mau nanya, jadi persyaratan masuknya tuh nggak ada kayak harus lolos IMHI gitu atau gimana? Ada. Oh, jadi Kalau itu ya? di Himahi ada lolos IMHI. IMHI ya. Kalau di BEM Visip, PKKMB Visip. Kalau di BEM Visip itu kalau nggak salah itu kalian harus ngikutin 2 ya, LKMM sama Soscam kayak gitu. Oh, LKMM ya. Nah, tapi kalau misalnya kalian nggak ikut tahun ini atau kelewatan kalian itu, tapi nggak mungkin si LKMM wajib soalnya. Soscam yang mungkin kalian nggak ikut, itu kalian bisa ikut tahun depannya kayak gitu. Jadi masuk dulu gitu ya. Ya masuk dulu. Kalau di BMPM, yang penting mahasiswa aktif sih. Oh, nggak perlu ikut PKKMB dulu. Nggak ada minimal TOEFL 500. Waduh. Kok Nggak paling ada. tinggi itu 100 nggak sih? Enggak, itu kan IBT. Oh iya. Debat, oke. Siap. Kalau HI kemana nih? Oke. Jadi itu sih jadi bakalan pilihan buat teman-teman juga, buat Feral juga. Silakan. Kalau mau cuman kupu-kupu boleh kok. Nggak ada ya. Nggak masalah Kupu-kupu juga. tuh apa? Kuliah pulang. Oh, aku kira kuliah punya gitu. Waduh, kuliahnya. Ayo kakak Gusti, silakan. Ya ini kita kaum kura-kura. Oh, kura-kura. Ntar ada kuda-kuda sama apa lagi satu ya? Kunang-kunang. Kunang-kunang apa ya? Nggak tahu. Kuliah mengenang. Aduh. Oke, mungkin kita lanjut lagi pembahasan kita. Jadi tadi itu buat mungkin udah cukup luas, tapi kita mau masuk nih ke salah satu segmen yang ditunggu-tunggu anjay. Karena kan NKCTHI seperti yang aku udah sebutin tadi, itu keluh kesalnya teman-teman di HI itu gimana? Jadi aku mau nanya dong buat terutama ke Kak Agung dan Bu Agnes. Kalian ada greget apa sih? Ada masalah hidup apa sih di HI? Waduh. Mungkin diceritain. Mungkin dari siapa? Kak? Entah itu di akademisnya, entah itu Kamu dulu lah. dosennya, matkulnya atau temennya yang gimana gitu. Aku dulu deh. Oke. Ya, aku dulu deh. Kalau pasti banyak ya keluh kesahnya gitu. Karena nggak mungkin kelihatannya HI kayak seneng-seneng ya, ngobrol aja pakai bahasa Inggris gitu. Tapi kan di belakang itu pasti bakalan kayak harus research sampai malam, kadang nggak tidur juga gitu kan. Kadang matanya sampai merah, sampai Ya, saya pernah. ya gitu kan. Jadi itu sih mungkin apa ya, kalau masuk HI itu ya benar katanya orang-orang capek gitu. Karena ya itu, karena bukan capeknya bukan karena ini materinya berat, justru materinya kayaknya ya lumayan nggak terlalu berat nggak sih, cuman yang bikin berat itu justru kegiatannya kayak moodnya, jurnalnya, tugas-tugasnya, justru itu yang lebih berat gitu daripada materinya tuh. Terus kalau misalnya dosennya sih di HI baik-baik sih, Baik sekali. iya nggak pelit nilai. Pernah tuh sekelas BEMIN kayaknya. Aku lupa. Ya, lanjut. Ya, tapi di semester lalu itu yang jadi keluh kesah itu lumayan banyak sih, karena masih peralihan online offline kan. Jadi kadang itu disuruhnya offline terus tiba-tiba online, atau disuruhnya online terus tiba-tiba offline. Nah itu kan bikin bingung kadang, apalagi teman-teman yang rumahnya dari jauh kayak Tabanan, Gianyar kayak gitu kan. Harusnya kalau misalnya besoknya offline harusnya dikasih taunya dari kemarin, bukan tadi pagi. Nah kebanyakan kemarin itu waktu semester 4 kemarin, berarti Agung semester 2 itu kayak gitu. Jadi dikasih taunya tadi pagi jam 6 misalnya, terus jam 8-nya udah kuliah. Nah yang rumahnya dari Tabanan, dari Gianyar kan nggak ada waktu buat persiapan ya. Jadi harus ikut hybrid. Nah kalau hybrid juga fasilitas dari kampus belum terlalu memadahi juga gitu. Benar. Jadi kadang kasihan teman-teman yang jauh itu kurang bisa menangkap materinya dengan baik gitu. Beda sama teman-teman yang dari Denpasar. Jadi sistemnya kemarin itu yang dikeluh kesahin sama teman-temanku dari angkatan 20 itu sih kayak sistemnya itu kecampur-kecampur gitu. Iya. Bener, pas penjelasan dosen juga kadang-kadang mungkin ada yang join hybrid tapi dosennya jalan gitu kan. Iya, jadi nggak kedengeran kedengeran. Terus juga kadang karena mulai semi offline, jadi kegiatan-kegiatan juga semi offline. Kadang-kadang dosen itu tiba-tiba nunda gitu loh, kayak misalnya hari ini Selasa jam 2 siang gitu, harusnya kelas. Tapi tiba-tiba dosennya itu ada webinar offline di mana gitu, yang akhirnya hari Selasa itu nggak bisa kuliah, diganti weekend. Sedangkan kan weekend kan emang waktunya kita untuk bersantai gitu kan, hura-hura gitu ya. Apalagi di Bali ya, banyak pilihannya gitu. Saya tidak tahu, saya alim di Bali. Gitu, oke.
Terus ya gitu, jadi dan juga bukan masalah itu juga sih kan juga kita juga kayak aku sama Agung sama kamu juga Alfian itu kan juga anak-anak kura-kura gitu kan, yang Sabtu Minggu pasti ada proker biasanya gitu. Jadi agak apa ya susah ngatur jadwalnya lah kemarin gitu karena ya itu tiba-tiba di cancelnya weekend kan motong banget, terus juga belum kalau misalnya ada acara keluarga di weekend karena kan dari Senin sampai Jumat orang tua kerja, kita kuliah, nggak ada waktu buat bareng-bareng kayak gitu sih yang dikeluh kesahkan gitu. Mungkin dari Agung gimana? Ya mungkin sama juga sama kayak Kak Agnes tadi ya, emang dari mungkin agak kurang konsistennya dosen sama jadwalnya mereka sendiri, itu yang membuat kita kadang-kadang ada yang benernya bisa ikut tapi kita nggak bisa ikut karena informasi yang mereka telat datang kayak gitu. Tapi kalau aku mungkin kalau dari dosen aman-aman aja ya, tapi mungkin ada beberapa matkul yang dosen itu nggak dari HI juga, kayak misalnya agama sama statistika kayak gitu. Ada cerita menarik lah anggapannya, kalian ketemu dosen-dosen yang berbeda gitu dari prodi lain kayak gitu. Nilainya juga berbeda gitu. Misalnya di HI biasanya kalian dapat B plus B atau A gitu. Kadang kalian kena C plus kayak. Nah, kayak gitu. Udah pernah kena? Kita tutup itu dulu ya. Oke. Aku ada pertanyaan nih Kak. Oke, kenapa tuh? Kan kakak-kakak ini kan aktif organisasi ya. Nah ini salah satu pertanyaan paling banyak nih, angkatan 22 nanya, pertahanin IPK gimana sih? Belajar. Waduh. Mau jangan mencoba. Oh jangan. Berdoa lah. Berdoa. Sering-sering ke tempat ibadah gitu. Kalau misalnya Jumatan. Ntar- Misalnya baktian. Oh berarti ini sifatnya supranatural ya? Ntar kalau belajar filsafat pasti disuruh banyak berdoa. Siap. Ntar naik salat naik berdoa ya. Kalian nanti bakal juga ngerti kalau sebenarnya Tuhan itu ada di mana-mana. Itu berbuat baik lah banyak-banyak, bantuin yang nyebrang jalan gitu. Nanti kalian bakal dibantu di IPK. Oh, Bersyukurlah atas nilai yang kalian punya, karena mungkin tahun semester depan enggak kayak gitu. oh ini tujuan NKCTHI ini kayaknya menurunkan mental. Kita kasih tahu Jujur-jujuran. Sisi gelapnya langsung. Sisi gelap. biar kalian tidak terkejut lagi gitu. Sisi gelap Udun ya teman-teman, Udayana University. Iya. Kalau Udun Delegates itu mungkin kita ngomongin di belakang dia ya. Delegasi Udun. Kita juga beruntung sebenarnya kalau di HI itu di UNUD ya, soalnya G20 itu kan dilaksanakan di Bali gitu. Aku juga berkesempatan untuk ikut sama Udun Delegates yang lain gitu. Udun Delegates. Kita lumayan lah pokoknya kalau kita ikut event-event internasional kebetulan diadakan di Bali gitu. Kalau bisa kalau misalnya mereka nyari partisipan atau panitia itu bisa langsung coba daftar lah. Siapa tahu kita dapat teman kenalan dari kan biasanya event-event besar ini kan datang orang-orang di Jakarta kan, kayak dari Kementerian Luar Negeri itu ikut jadi panitia, kita bisa kenalan sama mereka gitu. Ya anggapnya curi-curi start lah untuk nyari karir ke depannya mungkin kayak gitu. Ya. Tapi sebenarnya ya buat pertahanan IPK sebenarnya bakal balik ke manajemen waktu kalian sih. Iya. Itu juga sebenarnya. Kalau misalnya kalian nggak bisa ngebagi ya sama aja gitu. Makanya juga pertimbangan banget buat apakah kalian emang sudah siap diri nih, kalian udah ngerasa bisa nggak sih aku manajemen diriku, bisa nggak sih aku manajemen waktuku gitu. Kalau kalian merasa udah cukup, oke silakan coba gitu. Ya. Oh mungkin aku juga mau ngasih tips mungkin ya. Kalau kalian ikut organisasi apapun itu nggak ada yang maksa kalian ikut semua organisasi, semua proker. Jadi atur-aturlah waktu kalian gitu loh. Kapan kalian lihat misalnya kalian udah ngambil 2 proker Himahi atau BEM yang di bulan yang sama, terus janganlah ngendah itu nyari proker BMPM di bulan yang sama juga kayak gitu. Soalnya nanti bakal mempengaruhi waktu kalian, quality time kalian yang sudah sedikit dari kuliah itu. Jadi nanti bahkan jangan sampai kalian nggak buat 2 tugas gitu. Nanti nilai kalian yang C+ gitu kan. Kalau mau jokin ntar call aja. Waduh. Benar. Oke. Jadi itu teman-teman mungkin sebuah kiat-kiat dari petinggi. Maaf, perwakilan rakyat kita di sini gitu. Mungkin satu lagi pertanyaan nih sebelum kita mengakhiri, dan ini sebenarnya juga pertanyaan yang mengakhiri ya. Oh, gitu. Nanti setelah berakhir
masa-masa kita di kuliah. Kakak-kakak mau lanjut kemana? Oh, Waduh. salah prodi. Gimana? Apakah sudah ada vision ke depannya? Gitu? Aku lulus, kita aku cerita mau... tentang ini. Waduh. Gimana? Ada nggak kalau dari Agung? Apa dari aku dulu ya? Oke. Kalau aku mungkin anggapannya gini ya, aku pas baru masuk ke HI itu aku udah mikirin untuk 4 tahun ke depan mau ngapain. Wow. Tapi dengan berjalannya waktu Pudar. hilang semua. Sebanyak yang berubah, banyak yang di luar kendali kita, banyak yang tiba-tiba kayak misalnya aku benernya nggak mau ikut organisasi tapi malah masuk ke band, kan dah salah ya. Dah di luar rencana itu ya, itu kayak ya jalanin lah hidup kalian tuh, anggapannya planning per semester aja lah kalau menurutku. Soalnya yang bisa ditebak tuh cuma kurang lebih 1 semester aja gitu. Jadi kalian mungkin rencana kalian mau, aku mau masuk HI, ntar semester 1 belajar bahasa Prancis, terus semester 2 belajar bahasa Jepang. Terus ternyata kuliahnya banyak tugas, kalian malah nggak belajar sama sekali. Terus tapi kalian sering nongkrong, nah kan rencana jadinya. Jadi mungkin rencanainnya tuh jangka dekat aja, terus tetap fokus. Itu juga yang perlu pelajari juga, soalnya memang kurang fokus sih aku sama rencana-rencanaku sendiri. Terus ya kalau misalnya ya itulah, aku lebih sangat menekankan sih biar nggak kayak aku itu, ingat aja kita nggak dipaksa untuk ikut semua proker. Kalau dari Agnes gimana, Nes? Kalau aku sama sih sebenarnya sama Agung gitu. Awalnya pasti awal banget itu pasti ada pertanyaan kayak siapa mau jadi diplomat. Karena ya kan, HI itu pasti gitu, kayak mimpi terbesarnya adalah jadi diplomat gitu kan. Tapi semakin kesini semakin kesana ternyata. Iya, jadi ternyata syarat-syarat jadi diplomat itu banyak banget dan emang susah gitu. Dan juga setelah ngelihat hasil perkuliahan selama ini kayaknya Ragu kan? Iya, ragu lah. Tapi untungnya HI kan luas ya. Jadi bisa jadi apa aja sih nanti, yang penting jadi orang berguna aja sih. Wih, ingat teman-teman, jadilah orang yang berguna. Mandiri sih ya, kalau kita di Unggul, mandiri, berbayar, berbudaya. Aduh. Ya, Bisa pokoknya- jadi ini jadi volunteer di NGO atau IGO juga bisa kan kalau HI. Pokoknya HI luas banget lah. Bisa jadi HRD juga katanya. Aku pengen jadi rektor. Oh, kenapa? Sebenarnya ini mau aku nanya juga, tapi karena tadi sebenarnya ekspektasi. Kalau dari kira-kira dari Feral sendiri ada nggak? Ya maksudnya baru terlalu dini ya buat nanya ini. Tapi kira-kira kayak tadi Agung kan ada planning 4 semester tuh, semester ini mau belajar bahasa Perancis gitu. Kalau misalnya kamu sendiri ada nggak? Yang gitu. Atau cuma emang pengen pakai jas aja? Oh. Nggak, udah ada mulai. Jadi ayahku itu suruh aku kan minimal S2. Karena ayahku juga S2. Jadi aku idealnya sih sekarang pengen S2 ya. Cuma nggak tahu S1 aja sanggup atau nggak tahu. Mau coba SBM tahun depan. Tapi ya itu sih, pengen jadi dosen sih sebenarnya. Oh, sama. Iya. Oh, pengen jadi dosen? Ya, karena nggak tahu mau jadi apa, jadi dosen aja. Ya. Enggak sih. Oh nggak sih. Siap. Aku cuma pengen kerja di luar HI aja. Oh. Terus kan kalau dosen kan terserah aku mau kuliah kapan. Ya oke, itu sebenarnya, tapi ya kita sudah menyebur di lubang lah gitu. Mungkin buat aku sama Agnes kan udah nggak bisa gitu SBM lagi gitu. Bisa Mungkin kalau mau. Terlalu jauh terlanjur. udah nggak bisa. Umurnya Dua, nggak dua 21, 22, 23 ya. Oh iya. Aku mau nanya ke Agnes sama ke siapa namanya, Agung. Oh iya, sombong lagi. Bagaimana kalian melihat circle di HI? Oh. Kalau aku Wah, langsung dia speak up. Kakak mau duluan? Enggak, Oke, kalau aku gimana ya? Mungkin kalian kalau mau lebih belajar itu coba cari di YouTube 1% gitu, belajar tentang kayak mereka bahas tentang circle-circlean tuh, itu mungkin dapat memberikan kalian kayak gambaran yang pandangan berbeda tentang circle kayak gitu. Jadi menurutku circle tuh nggak jelek-jelek juga sih. Soalnya itu kan anggapannya lingkaran pertemanan ya. Aman-aman aja sebenarnya. Yang penting walaupun kita belong dalam satu circle tuh, menurutku kita tuh nggak boleh diskriminan terhadap yang lain, orang lain yang di luar. Diskriminatif kayak gitu. Soalnya kan anggapannya gimana ya, kan kita
ada yang bilang gini, soalnya ntar di umur 20 tahun tuh semakin lama teman-teman tuh semakin hilang gitu loh, kita semakin sendiri gitu. Ya hargailah setiap pertemuan yang kalian dapatkan gitu, soalnya semua itu ada makna gitu. Walaupun kalian gak terlalu dekat, mungkin pas kalian besar tuh kalian ada kerja, ya terus kebetulan perlu kerja sama perusahaan lain, terus ketemu ternyata oh ini temanku di HI dulu kayak gitu. Ya kan anggapannya kalau kita berpisahnya tuh bermusuhan kan nggak enak itu kan ngomong lagi setelah sekian lama. Jadi anggapanku kalau kita tuh ya itu dah ya saling menghargai satu sama lain sih, soalnya nggak worth it kalau kalian tuh banyak nyari musuh gitu. Lihat teman-teman. Tapi kalau dilihat dari pandangan realisme gimana? Waduh, terlalu jauh ya. Semua dilihat di pandangan realisme semua itu untuk kepentingan kita ya. Kalau menurut kalian Diterusin lagi nanti. kalau Iya, kamu terusin. Ya, lanjut. Mungkin kalau kita ngeliat circle-nya tuh, oh ini orang-orangnya bisa setia sama aku, bukan kayak setia. bisa kayak buat kroni gitu anggapannya. Apa? Buat kroni. Oh ya. Nah, itu anggapannya. Itu kan kita patut diperjuangkan. Nggak apa-apa. Yang penting sama keperluan kita sendiri. Tapi kalau aku sih ya hargai sama lah anggapannya. Kita semua manusia juga kan. Kita semua punya perasaan ya. Jadi manusia aja. Nggak usah jadi orang aneh-aneh. Gila. Kalau dari Agnes gimana? Jujur aku nggak punya informasi apapun tentang circle ini sebenarnya. Karena kebetulan aku kan dari luar Bali ya. Jadi aku nggak tahu kalau tentang circle ini tuh dinamikanya gimana gitu. Tapi ya balik lagi kayak kata Agung, kayak sebenarnya mungkin yang dikatain circle itu adalah teman-teman yang kita udah nyaman dan deket gitu nggak sih? Terus akhirnya ngumpul dan jadi satu gitu aja kan. Cuman ya kayak kata Agung, maksudnya ya udah kan kita sekarang udah kuliah, semua apa ya, harusnya kita berteman sama siapa aja gitu kan, karena kita nggak tahu kedepannya kita bakalan butuhin teman-teman kita atau gimana gitu kita nggak tahu mereka nanti kedepannya bakal jadi apa, kita jadi apa. Jadi memanusiakan manusia aja nggak sih? Duh. Iya. Ya jangan lupa ikut T-Rex guys. Waduh, keren. Ya temanya manusia. Ya, bisa. Selesai nggak sih? Jangan lupa PNM juga, PNM HII. Iya. Jangan lupa internship juga. Jangan lupa beli pengpen. Ya betul. Ya, jadi begitu Feral. Oh, siap. Kalau Kak Alfian mungkin ya. Waduh. Dari moderator gimana? Gimana? Saya nggak pernah sama sekali ngebahas circle soalnya. Oh gitu ya? Iya. Nah, ada tuh buat postingan tentang circle. Yakin. Nggak, sebenarnya aku juga setuju gitu. Karena aku mungkin sempat ngebaca ada sebuah postingan terkait dengan circle juga gitu. Apa ya? Emang benar gitu. Emang kita pasti bakalan, ya misalnya aku nyaman sama Agung, aku nyaman sama Feral, ya aku bakalan sering ngobrol kan sama kalian gitu. Ya bener juga gitu, kita bakal itu yang bakal awalnya ngebuat circle gitu. Cuman yang emang mungkin aku ngelihat, kadang-kadang aku ngelihat fenomenanya itu adalah kayak ya pertempuran antar blok lagi, antar circle atau gimana lah gitu, yang kalian udah dewasa. Berapa sih umur kalian? 20 Pak? 19 sih? 19, 18. 18. Oh, 18, 19, 20, 21 ya. Kalian udah lewat lah masa-masa musuh-musuhan di SMA gitu loh. Kalian udah masuk kuliah, kalian udah jadi, mungkin kalau dibilang dewasa, aku menolak sih. Mungkin setengah dewasa gitu. Lagi tahap kematangan juga lah gitu. Ya oke, kalau misalnya kamu nggak suka dengan satu orang ya udah, nggak usah kalian umbar-umbar di Twitter, di Instastory atau gimana gitu. Tapi kalau itu coping mekanismenya gimana? Ya itu sebenarnya nggak tahu ya, aku bukan psikolog, jadi mungkin kalau menurutku ya pure subjectively gitu. Kalau menurutku selama itu not bothering anyone, maksudnya selama apa yang kamu bakalan sharing itu nggak merugikan pihak yang jadi subjek sharing itu, ya menurutku sah-sah aja gitu. Tapi kalau misalnya sampai udah kamu orang yang merasa korban itu ngerasa kamu udah oversharing banget, kok permasalahan pribadiku juga jadi masuk gitu, ya I think it's time to stop lah kalau kayak gitu. Ya itu sih gitu, karena kan menurutmu harimaumu lah bahasanya. Tapi kalau masalah circle ya gitu, maksudnya nggak usah kok ngejauhin orang-orang, mungkin sedikit
bukan quotes ya, sedikit wejangan buat teman-teman dua-dua juga. It's okay if you have a circle gitu. Pasti kalian punya tipe orang yang kalian nyamanin sendiri gitu. Yeah. Cuman gara-gara kamu punya circle jangan kamu jauhi orang lain gitu. Cukup itu aja. Nanti nggak aku nanya nih, maksudnya teman-temanku banyak yang nanya nih pertanyaan khusus. Biar panjang. Iya, supaya panjang. Soalnya nanti aku di demo mereka udah. Waduh. Aku udah nanya kan mereka mau nanya apa nih? Bentar ya. Wih gila. Waduh. Udah ada Google. Ada listnya ya. Oke. Udah bersih. Yang pertama, dukanya jadi anak HI itu apa sih? Udah tadi ya. Duka. Itu Udah tadi. Kamu ada. Udah gue. Nih, apakah saat di kelas nanti dosen berbicara full bahasa Inggris? Oh, no. Aku harap, tapi enggak. Woi. Siap ya. I wish ya. TOEFL-nya 1000. Berarti enggak ya? Enggak, tapi mungkin kadang-kadang ya maksudnya mereka lebih sering kayak pakai term ya. Oh, terus saya. Atau mungkin di PPT mereka kan kadang-kadang mereka pakai Ya, bahasa pakai bahasa Inggris. Tapi nggak full English. Literaturnya. Tapi kalau matkul bahasa Inggris kadang tapi ini dosennya nggak mengharapkan kita bakalan jawabnya pakai bahasa Inggris, pakai bahasa Indonesia juga boleh. Tuh, tapi kalau ya diusahain aja. Tapi sering-sering aja nonton film-film bahasa Inggris. Soalnya biar kebiasaan aja sih denger. Gitu. YouTube sih. Mr. Bean. Mr. Bean nggak ngomong kan? Siapa itu? Ya gitu. Next question. Ya. HI itu spek kerjanya apa aja sih? Spek kerjanya. Maksudnya Ekspektasi. Oh, ekspektasi kerjanya. Diplomat sih. Iya, diplomat. Diplomat aja. Diplomat tuh kayak mungkin di atasnya presiden, tapi kayak diplomat tuh kayak Udah paling atas. Ada di bawahnya. Ini nanya ada yang bisa kerja di perusahaan SCBD gitu nggak? apa SCBD? Yang kayak SCBD yang di Jakarta. Business Central Area gitu loh. Iya. Masa perusahaan-perusahaan yang di SCBD gitu SCBD loh. gitu. Oh mungkin kayak top 500 fortune gitu ya? Ya kayak gitu. Bisa nggak HI di situ? Mungkin nggak sih? Bisa. Kan dia bisa Karena jadi luas. strategi analisis juga. HI luas kok. Ya, luas Apalagi banget perusahaan kok. yang multinasional gitu Ya, Bisa. bisa. PBB bisa. Bukan perusahaan. Waduh, Lanjut ya. Ya. Kalau mau menghubungi dosen secara pribadi di WhatsApp harus pakai foto profil nggak? Enggak sih. Enggak juga Aku ya? pakai foto profil beruang sih. Aku pakai foto profil yang aku baru sadari kalau itu foto profil yang tidak baik sih. Kak Agnes? Tahun lalu aku kosong, nggak apa-apa kok. Yang kosong, penting nggak kayak apa-apa. kamu ngasih tahu kamu siapa dari Identitas diri. ya, Sopannya kalau sih. dia yang penting Foto KTP sekalian. Waduh, pinjam. Lanjut ya. Iya, lanjut. Apakah anak HI ambis-ambis semua nih? Circle si paling ambis gitu. Waduh, circle sih paling ambis. Kalau dibilang ambis enggak sih, tapi karena itu tuntutan nggak sih, harus baca dan lain sebagainya. Jadi Terpaksa sih. ambisnya itu gimana gitu loh maksudnya. Yang dikatakan ambis itu gimana gitu. Tapi karena mungkin kelihatannya kayak sering baca dan lain sebagainya, itu kelihatan ambis padahal itu kebutuhan. Ya. Sebenarnya sama sih kayak misalnya aku suka belajar. Ya, sebenarnya nggak suka. Maksudnya andaikan perandaian ya. Nyaman belajar. Aku nyaman belajar, aku tertarik untuk belajar. Terus Ya. aku ketemu juga orang-orang kayak Agung atau Agnes yang emang yang mungkin suka baca jurnal atau punya pengetahuan luas. Aku pasti ya aku bakalan sering diskusi lah sama mereka gitu. Jadi mungkin ya kayak gitu. Mungkin orang-orang gara-gara, orang ini jangan gara-gara orang-orang ini saya izin berpendapat atau saya gimana-gimana sama dengan ambis gitu. Karena menurutku ambis yang sejati itu ambis yang emang ngerti apa yang apa ya, bukan ambis nilai menurutku. Maksudnya emang ambis Untuk ilmu ilmunya, pengetahuan lah pendidikan. gitu. Dia bertanya emang karena emang for dia- the sake of nanya, Ya. karena dia nggak tahu, dia bingung gitu. Bukan karena ya angkat tangan, izin berpendapat, izin menyimpulkan supaya dapat nilai gitu. Ada nggak sih kayak gitu? Nggak tahu. Ya. Itu masalah strategi dapat nilai ya. Iya, Jadi itu ya strategi dapat nilai. Beda-beda. Tapi tergantung sih kan, orang-orang punya idealisnya dia sendiri, jadi kayak ya respect that gitu. Alright. Kalau di HI nih diwajibin nggak menguasai bahasa asing selain Inggris? Wajib, Soalnya, wajib. oh wajib. Soalnya di grup kita nih itu ketua himpunannya pintar bahasa Perancis. Terus kita gimana nih gitu? Ketua himpunan. Oh iya ya. Enggak kok, enggak wajib. Nggak wajib. Cuman Himpunan Himahi, ketua Himahi. Bonjour. ya enggak kok. Croissant. Setahu aku enggak wajib. Oh, Cuman enggak wajib, waktu ya. itu dibilangin sama salah satu dosen itu kalau misalnya mau masuk ke diplomatan itu akan jadi nilai plus gitu.
Oh. Jadi opsional sih itu, sebenarnya nggak wajib. Terus mungkin aku bisa Ya, nggak. masukin dikit. Aku sempat ngomong sama orang yang kerja di Kementerian Luar Negeri itu emang kalau bahasa Perancis itu emang lebih dipakai di bahasa diplomasi daripada bahasa Inggris. Soalnya dianggapnya itu bahasa Inggris itu lebih kapitalis, sedangkan bahasa Perancis itu lebih netral. Jadi mungkin bahasa Perancis itu layak dilirik lah. Tapi kalau misalnya menurutku kalau kalian emang pengen jadi diplomat, kalian pengen tahu, kalian punya kayak strategi, oh aku pengen jadi diplomat di Jepang atau di mana gitu negaranya, ya ambil bahasa itunya. Bahasa Bali coba belajar. Bahasa Bali Diplomat di jadi beda Bali. Jadi jangan dijadiin tekanan gitu kayak, aduh aku nggak bisa bahasa selain Inggris nih gitu. Terus dijadiin tekanan gitu nggak perlu sih. Opsional soalnya itu. Sama yang terakhir nih Kak, matkul yang paling banyak tugas biasanya. Kalau semester 1 aja kali ya? Tergantung Tergantung dosen. Apalagi kalian sekarang kan dirombak lagi kan. Maksudnya kayak matkul ini konsep pembelajarannya kan dirombak terus kan itu. Jadi tergantung dosennya sih gimana. Ada kok kadang-kadang emang setiap pertemuan emang dikasih tugas. Iya. Ya. Ada yang kayak langsung dikumpulin, disuruh kumpulin. Ada ya juga yang cuma bilang kalau kita setiap kali pertemuan ada tugas tapi nggak ada buat tugas. Ya, nah ada juga. Itu baik-baik sama dosen kayak gitu. Doakan tanya umur. Ada juga yang ngasih tugas, dikasih ini tugasnya referensinya bahan bacanya, tapi di bahan bacanya nggak ada. Iya. Terus ada juga dosen yang emang kayak di apa yang dia omongin, kita setiap pertemuan ada tugas ya dan nilai terbesar kalian tugas ya. Ingat buat tugasnya, jangan sampai kalian nak buat tugas 2 kali dan nilai kalian di check list. ini berdasarkan pengalaman ya. Curhat nih kayaknya. Curhat. Bener-bener template-nya keras banget. Nggak bisa dilupakan soalnya. Tapi tetap sayang sama dosen tuh. Berarti pernah dapet sih. Kita ngomongin di belakang ya. Oh, siap. Jadi itu tergantung matkul dan mekanisme dosennya gimana sih. Kan kena dosen. Tapi anak HI itu dapat bir sedih ya. Apa? Anak HI dapat bir sedih. Anak HI dapat B udah sedih. Enggak, aku bahagia sih. Tergantung orang. Mungkin kamu ketemunya sama yang kayak gitu. Iya, kamu ketemu sama yang kura-kura. Iya kayak. Udah amat, yang penting baru hati rapat. Gitu. Ya cari pengalaman juga. Ada kok yang aminus. Ada amin nggak? Ada. Amin ada ya, maksudnya Aminus ada. ada ya gitu. Amin. Ada kok yang orang-orang yang mungkin aminus udah kayak trigger gitu sampai mau bunuh diri, maksudnya depresi gitu. Makanya lain dosen gitu. Ada yang B+ ngulang lagi tahun depan gitu matkulnya ada. Ya tergantung orangnya sendiri sih. Tergantung. Betul. Gitu. Terus kalian juga beruntung banget loh soalnya kalau nggak salah cuma di HI aja ya satu matkul tuh 2 kelas. Di prodi lain ada semua 1 kelas. Oh, yang dibagi. Oh, berarti semester angkatan 22 dibagi 2 gitu. Ada 2 matkul yang kita dibagi jadi 2. Kamu udah KRS-an? Udah. Dia 2 kelas. Belum. Ini udah tanggal berapa? Iya, soalnya kan aku ngajuin keringanan UKT. Oh. Terus nih nggak tahu tim validatornya lambat banget geraknya. Jadi kayak hari ini terakhir gitu. Jadi aku baru bisa bayar tanggal 15 sampai tanggal berapa ya? 19 kalau nggak salah. Kepikiran gue cuti. Ya, gitu sih. Ada lagi nggak dari Vero? Itu aja sih. Udah. Oke, ini gimana? Closing statement ya? Di barat ada gunung. Oke teman-teman, jadi karena keterbatasan waktu dan memori HP juga, Ya. jadi mungkin aku pingin apa ya? Surat wasiat. Apa sih? Closing statement dari teman-teman semua. Mungkin dari Kak Agnes dulu deh, gitu, dari yang paling tua gitu kan. Oh. Jangan lupa ikut PNM. Oke. Asik. Ini ditodong pistol buat tepuk tangan ya. Apa ya, semangat lah pokoknya buat teman-teman angkatan 22, 20, 21, 19, 18, 17. 16, 15. Ya, 14, pokoknya 13. ya semuanya teman-teman HI semangat gitu dan semoga cepat lulus karena katanya Pak Dekan kita paling lama lulusnya. Jadi cepat lulus. Kamu salah masuk lubang, nak. Oke, mungkin dari Mas Agung, silakan Mas Agung. Ya, mungkin kalau dari aku ada itu Pak Anom pernah bilang kalau IPK tinggi itu kurang cukup. Oh, aduh. Zaman sekarang apalagi kita akreditasi kan D ya.
Jadi mungkin ada sebuah keuntungan kalau misalnya kalian nyari ikut proker-proker yang mungkin bisa bermanfaat untuk CV kalian ke depannya. Soalnya yang dilihat tuh bukan hanya IPK gitu, tapi juga apa yang pernah kalian lakukan, apa yang pengalaman kalian, soft skill dan lain-lain kayak gitu. Jadi worth it lah untuk kalian ngejar itu. Ya, kemudian ya jalanin deh hidup, jalanin. Tenang. Ya emang banyak ada naik turun, tapi kalau nggak naik turun kan nggak seru ya. Gitu. Kalau hidup cuma stagnan kan nggak seru ya. Itu nyari masalah kadang-kadang gitu. Ya enjoy aja lah, jalani aja. Ada masalah cerita sama orang tua, sama teman gitu. Ya, jangan di Kalau nggak punya orang tua gimana? Terlalu dalam ya ini. Duin pokok nambah tuh. Ya mungkin itu aja. Oke, terima kasih Mas Agung. Mungkin dari Mas Farel. Aku untuk HI 22 nikmati masa pengangguran kalian sebelum kalian masuk kuliah. Karena seperti yang kalian dengar, kalau kalian nonton sampai habis, ya mungkin sukanya cuma 30%, 70% duka guys. Jadi kayak siapkan mental aja. Ayo Bu. Oke, ini closing? Oh, ya, oke. Oke, mungkin itu teman-teman NKCTHI untuk episode kali ini. Kita ngebahas terkait dengan keluh kesah dari rakyat-rakyat kita di sini yang di awalnya senang, setia, sekarang berduka semua rasanya mukanya gitu. Ya kita rasa empati lah. Mungkin sebelum aku nutup ini, aku jadi teringat sebuah kata-kata dari teman-teman dari temanku pas diskusi. Luluslah kalian dengan tepat waktu dan tepat. Tepat waktu maksudnya ya seperti tepat waktu, tepat maksudnya ketika kalian sudah mendapatkan semua yang rasanya bisa kalian dapatkan di kuliah, entah itu teman, entah itu pengalaman, entah itu ilmu pengetahuannya emang secara jujur, bukan cuma orientasinya kepada nilai gitu. Barulah kalian benar-benar bisa menyandang gelar S di belakang nama kalian gitu. Oke. Kecuali kalian D3. Skripsi yang bagus, skripsi yang selesai. Skripsi yang bagus, skripsi yang selesai. Ya. Oke, itu teman-teman, sampai jumpa di NKCTHI episode selanjutnya. Dadah.